Halo teman-teman Kingkit. Pasti kalian lagi pada nungguin ibadah online ini ya? Sebenarnya Kapten Kiki lagi mikir nih, gimana ya kalau kita lagi melakukan kesalahan kepada orang tua kita dan kita meminta maaf kepada orang tua kita, terus orang tua kita memaafkan kita. Pasti seneng banget. Iya ya, sama juga nih kayak kalau dosa-dosa kita diampuni sama Tuhan Yesus. Pasti deh, seneng banget gak sih? Pasti pada seneng banget kan kalau dosa kita diampuni? Nah, hari ini Kapten Kiki mau pergi main ke tempat kakak Kingkit. Kapten Kiki mau tanya-tanya tentang hal ini. Yuk, kita semua ikutin ibadah ini sampai habis ya. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Hai adik-adik semua, kakak mau ngajakin kalian untuk sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kalian ikutin kakak berdoa ya. Berdoanya harus sungguh-sungguh. Yuk sekarang sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil jalan-jalan gini, enaknya sambil memuji dan menyembah Tuhan nih. Yuk kita sama-sama ingat-ingat kebaikan Tuhan dan memuji, menyembah namanya. Adik-adik kalau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Angkat tangannya lalu menyanyi dengan suara yang lantang yuk. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir
nyata untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasihnya, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasihnya, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yang Kudus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu.
Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam, salam. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Hai adik-adik, siapa yang siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, yuk sama-sama kita nyanyi lagu Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yuk adik-adik, kita nyanyi lagu ini sekali lagi dari awal ya, sama-sama dan dengan lebih semangat. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Halo adik-adik King Kids di rumah, kakak punya informasi yang menarik nih buat kalian. King Kids sedang membuka kesempatan buat kalian tampil di ibadah online King Kids. Kalian bisa membawakan performance yang direkam lalu dikirimkan ke tim King Kids. Performance apa aja yang kalian bisa kirim? Kalian bisa kirim video kalian sedang membaca firman Tuhan, sedang berdoa,
sedang menari, sedang menyanyi dan memuji Tuhan. Pokoknya apa aja asal kalian sungguh-sungguh. Kakak percaya kalau kalian mau, kalian pasti bisa. Nah, siapa yang mau? Oke, kalau kalian mau tanya-tanya, kalian bisa menghubungi Cilusi di nomor yang tertera di bawah ini. Oke deh, sekarang sudah ada satu teman kita yang siap untuk tampil dengan puji-pujian untuk Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yuk! Yeay! Seperti kasih Yesus. Terima kasih. Jauh juga ya. Kita istirahat dulu deh sebentar. Nah, sembari kita istirahat, asiknya kita mau membaca Mazmur 91. Ya adik-adik, kita mau membaca tentang janji Tuhan untuk perlindungan dan juga keselamatan kita. Membacanya harus sambil diimani ya teman-teman. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
Nah sekarang saatnya kita untuk berdoa untuk bangsa Indonesia. Puji Tuhan loh, keadaan Indonesia sudah semakin membaik oleh karena Tuhan Yesus, doa kita, dan juga para relawan COVID termasuk dokter dan juga suster yang sudah membantu negara ini. Kita harus tetap berdoa ya untuk bangsa ini, agar bangsa ini terhindar dari segala mara bahaya. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kebaikan-Mu atas negeri kami yaitu Indonesia. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai bangsa kami sehingga bangsa kami memulih ya Bapa, mengalami pemulihan atas COVID ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menurunkan angka COVID ini ya Bapa untuk negara kami. Kami tahu Engkau yang menjaga dan menutup bungkus bangsa kami Indonesia. Bapak, kami juga mau berdoa untuk presiden kami dan juga wakil presiden kami agar mereka dapat terus terjaga kesehatannya, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini, supaya bangsa dan negara kami ini bisa menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan juga bangsa yang baik ya Bapak, yang tertib. Terima kasih ya Bapak, Kau juga berkati Bapak Gembala sidang kami dan juga Gembala CK7 yaitu Bapak Niko Nyotoro Harjo dan juga Pak Yanto Singko Putra, agar hamba-hambamu ini bisa diberikan kesehatan, stamina, dan juga kekuatan yang daripadamu Bapak untuk melayani jemaat-jemaat di berbagai gereja ya Bapak. Kau yang pimpin dan sertai kesehatan mereka, Kau yang lindungi dan jaga dimanapun mereka berada ya Bapak. Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk rakyat Indonesia juga ya Bapak, sehingga rakyat Indonesia tidak ada yang terdampak oleh mara bahaya apapun ya Bapak. Kau yang tutup bungkus, lindungi kesehatan, ekonomi, dan lain-lainnya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Kau yang lebih tahu kebutuhan masing-masing dari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ternyata nggak ada Kak Cini, rumah temannya Kapten Kiki itu. Oh, aku sudah lihat yang hitam itu. Yuk, kita dengarkan cerita gimana sih rasanya jika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Di dalam Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, gak terasa ya adik-adik, minggu ini kita memasuki bulan Desember. Bulan Desember biasanya kita memperingati apa? Memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, kita kan selalu apa? Bersukacita. Tahu nggak adik-adik? Tema selama bulan Desember ini adalah sukacita melimpah. Apa tuh adik-adik sukacita melimpah? Kalau sukacita aja biasa-biasa ya, sukacita, happy. Tapi ini ada melimpah. Kakak mau kasih tahu nih. Sebelumnya kakak punya gelas adik-adik. Nah, gelas ini anggap nih kita ya. Nah, Tuhan memberikan kita sukacita. Nih, Tuhan memberikan kita sukacita. Sukacitanya contoh air ini ya. Dituang terus, sukacita melimpah. Nih, kalau melimpah nih seperti ini adik-adik. Luber. Ya, ini melimpah tuh. Sampai terus tuh. Luber. Nah, ini artinya melimpah. Nah, kakak bisa minum nih. Ini anggap aja diri kita ya. Nah, sisanya ini adik-adik kan melimpah nih. Sisanya ini kakak punya gelas satu lagi kosong. Anggap ini mungkin saudara, teman kita. Kita bisa memberikan sukacita kita adik-adik. Wah, dan bisa dinikmati. Adik-adik mau nikmatin? Itu artinya sukacita melimpah. Melimpah adik-adik. Oke? Nah, selama di bulan Desember kita akan belajar tentang sukacita melimpah.
Nah, di minggu ini kita mau sama-sama belajar kalau salah satu yang membuat kita sukacita kita melimpah tuh apa sih adik-adik? Bahagia kalau dosa kita diampuni. Kita mau sama-sama belajar ya adik-adik. Sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita minta kekuatan, kita minta tuntunan sama Tuhan untuk mengerti firman Tuhan pada hari ini supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman adik-adik. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami Bapa, Engkau urapi pikiran kami Tuhan. Kami mau fokus kepada Engkau Tuhan, sehingga biarlah firman-Mu yang sederhana Tuhan mampu masuk ke dalam pikiran kami, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Siapa di sini yang sering melakukan sesuatu yang tidak disukai Tuhan? Contohnya, berbohong. Nih, seperti contoh di atas ya. Ketika ditinggal orang tuanya, dia pura-pura tuh makan coklat, makan yang sesuatu yang tidak diperbolehkan orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya bilang, "Kamu makan ya coklat itu?" "Enggak." Dengan santainya dibilang enggak. Padahal itu dia makan, adik-adik. Itu apa tandanya? Berbohong. Nah, ada lagi contoh. Di meja ada uang nih 10.000. Nah, tiba-tiba dia ambil itu uang. Itu apa adik-adik? Mencuri. Itu disukain Tuhan enggak? Enggak adik-adik. Itu berdosa. Ya, seperti contohnya nih, kalau di rumah biasanya mama ngepel kan, ada obat pel. Kakak punya obat pel. Obat pel ini namanya obat pel, tidak bisa diminum. Wah, kalau diminum bisa pingsan nih kita. Nah, obat pel ini kakak taruh di botol minum. Ya. Nah, di botol minum. Ini namanya apa adik-adik? Bisa diminum nggak? Tetap enggak. Ini tetap obat pel. Nah, kakak mau taruh lagi, misalnya di botol obat batuk. Taruh di obat batuk. Berubah nggak namanya obat batuk? Enggak, tetap aja obat pel. Begitu juga dengan dosa. Apapun kemasannya, nggak ada tuh dosa kecil. Oh, aku cuma makan coklat sedikit, itu berarti dosa. Itu kan dosanya kecil, nggak apa-apa. Itu tetap aja namanya dosa. Upah dosa adalah maut adik-adik, kematian. Nanti rohani kita jadi mati, kasih kita jadi dingin. Makanya banyak kejahatan karena apa? Melakukan dosa. Nah, itu adik-adik. Jadi kita harus tahu dulu, jangan berbuat dosa adik-adik. Di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 7 adik-adik, ini adalah yang menulis siapa? Daud ya. Kita belajar dari kisah Daud berbuat dosa. Kalau kita lihat kopnya dalam Mazmur 32 itu adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Daud ketika dia membuka celah buat dosanya, dia pertama kali apa adik-adik? Dia mengintip Batsheba mandi. Itu awal mulanya. Dan sampai akhirnya dia membunuh Uria. Dia membunuh Uria adik-adik. Membunuh itu adalah berbuat dosa adik-adik. Daud walaupun berbuat dosa, dia akhirnya dinasehatin oleh Nabi Nathan. Kamu sudah berbuat dosa, kamu harus minta ampun sama Tuhan. Akhirnya Daud minta ampun sama Tuhan. Makanya ada tulisan di Mazmur 32 ayat 1 sampai 7 ini. Sebab itu hendaknya setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Kita percaya Tuhan selalu dapat ditemui adik-adik. Kita harus berdoa kepada Tuhan, minta ampun setiap kesalahan-kesalahan kita, dosa kita, pelanggaran yang kita buat, apapun perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita mohon ampun. Begitu juga dengan Daud. Akhirnya Daud apa adik-adik? Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Kita juga mau ya adik-adik dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita mohon ampun sama Tuhan seperti Daud. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan pelanggaran-pelanggaran, yuk kita berdoa sama Tuhan, kita mohon ampun. Di dalam Mazmur 32 ayat 5 dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Itu yang tulis Daud adik-adik. Dan kita belajar dari kisah Daud ini. Kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan dosa, yuk kita mohon ampun sama Tuhan. Gak usah malu. Kita mohon ampun, Tuhan, ampuni aku bila aku berbohong. Ampuni aku Tuhan bila aku mencuri. Aku tidak akan melakukan lagi. Susah gak adik-adik? Pasti susah, makanya kita harus deket sama Tuhan. Kita harus mempunyai berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bahkan membaca Alkitab setiap hari. Karena adik-adik tahu gak sih, sekarang ini iblis itu bekerja dengan giat loh adik-adik. Jadi jangan macem-macem lagi nih. Kita tiap hari mulai belajar adik-adik, mulai membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, jangan sampai adik-adik tidak berdoa setiap hari. Minimal kita berdoa setiap malam sebelum tidur, kita mohon ampun sama Tuhan. Dan dari pagi, siang, kita sore, kita nggak tahu nih, kita melakukan mungkin perkataan kita, mungkin pikiran kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita mohon ampun adik-adik. Nah, kita percaya kita akan diampuni dan kita akan merasakan bahagia, sukacita melimpah adik-adik. Karena kita percaya kita punya Allah yang luar biasa, yang mengampuni kita. Dan kita juga harus belajar adik-adik, tidak akan melakukan dosa lagi ya. Jangan seperti yang dulu kakak pernah bilang, tobat, kumat lagi, tobat, kumat, berdoa lagi. Tapi belajar, makanya kita perlu Roh Kudus, perlu pimpinan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan setiap apapun kegiatan kita, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Ya adik-adik, nah itulah kalau kita mohon ampun sama Tuhan, kita percaya kita ada kelepasan, ada perasaan lega, sukacita yang melimpah, bahagianya luar biasa. Amin adik-adik. Ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 32 ayat 1a. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 32 ayat 1a. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Nah, hari ini kita belajar adik-adik tentang apa? Tentang bahagia, dosa kita diampuni. Seperti Daud, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yuk, kita yang punya dosa, kita yang punya pelanggaran-pelanggaran, kita mohon ampun sama Tuhan mulai hari ini. Dan jangan dilakukan lagi adik-adik, berusaha terus. Makanya kita harus berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan membaca Alkitab. Yuk, kakak mau ajak adik-adik berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sangat berbahagia Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan, dosa-dosa kami Bapa. Dan kami belajar Tuhan tidak akan melakukan dosa lagi Bapa. Ajar kami Tuhan, tuntun kami Bapa, setiap hari Tuhan selalu di dalam jalan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Roh Kudus selalu
memimpin kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami merasakan sukacita yang melimpah Tuhan, kebahagiaan yang luar biasa, karena kami percaya Tuhan dosa kami sudah diampuni Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kedua orang tua kami Tuhan. Berikanlah kami kesehatan Tuhan, damai sejahtera sukacita selalu mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kapten Kiki udah tahu nih gimana rasa senengnya kalau dosa-dosa Kapten Kiki diampuni oleh Tuhan Yesus. Rasanya senang sekali, sangat bersuka cita. Karena dosa-dosa kita yang telah kita lakukan semuanya diampuni oleh Tuhan Yesus. Oh iya, tapi ingat ya, kita nggak boleh mengulangi dosa-dosa kita itu. Kita harus tinggalkan semua dosa-dosa kita. Nah, hari ini sampai di sini dulu ya ibadah kita. Kita akan melanjutkan kepada doa berkat. Dadah teman-teman. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.